Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kata pepatah tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan kami dari kelompok 5. Saya Eka Oktaisianita dan partner saya Nania Nur Afita. Saya Elizabeth Una. Di sini kami akan sedikit menjelaskan tentang Budget upah dan tenaga kerja langsung. Selamat menyaksikan. Baik semuanya, kami dari kelompok 5 akan membahas materi budget upah tenaga kerja langsung mata kuliah penganggaran perusahaan yang beranggotakan Eka Oktaisianita, Elizabeth Una, dan Nania Nur Afita. Poin-poin yang akan dibahas yaitu yang pertama, pengertian budget upah tenaga kerja langsung, yang kedua, fungsi perencanaan dan pengendalian anggaran tenaga kerja langsung, yang ketiga, kegunaan budget upah tenaga kerja langsung, yang keempat, data dan informasi untuk menyusun anggaran upah tenaga kerja langsung, yang kelima, sistem upah menurut waktu, dan yang terakhir, yang keenam, yaitu sistem upah menurut unit hasil. Pengertian budget upah tenaga kerja langsung. Budget upah tenaga kerja langsung merupakan budget yang merencanakan secara lebih terperinci tentang upah yang akan dibayarkan kepada tenaga kerja langsung selama periode yang akan datang. Sedangkan tenaga kerja langsung adalah para tenaga kerja yang langsung menangani kegiatan pada proses produksi. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan tenaga kerja. 1. Kebutuhan tenaga kerja. 2. Pencarian atau penarikan tenaga kerja. 3. Latihan bagi tenaga kerja baru. 4. Evaluasi dan spesifikasi pekerjaan bagi tenaga kerja. 5. Gaji dan upah yang harus diterima oleh tenaga kerja. Yang keenam, pengawasan tenaga kerja. Fungsi perencanaan dan pengendalian anggaran tenaga kerja langsung. Yang pertama, penggunaan tenaga kerja lebih efisien. Yang kedua, biaya tenaga kerja dapat direncanakan dan diatur lebih efisien. Yang ketiga, perhitungan harga pokok barang dapat dihitung secara tepat. Dan yang keempat, alat pengendalian tenaga kerja langsung. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kegunaan budget upah tenaga kerja langsung. Yang pertama, itu sebagai dasar untuk menyusun anggaran harga pokok produksi bersama dengan anggaran bahan baku dan anggaran BOP. Kemudian yang kedua itu ada sebagai dasar untuk menyusun anggaran harga pokok penjualan bersama dengan anggaran bahan baku dan anggaran BOP. Dan yang ketiga itu ada sebagai dasar menyusun anggaran kas. Dan yang keempat yaitu sebagai dasar untuk menentukan kebijakan tentang pemberian beban kerja kepada karyawan agar seimbang dan adil. Oke, selanjutnya di sini ada data dan informasi untuk menyusun anggaran upah tenaga kerja langsung. Rencana produksi yang tertuang dalam anggaran unit yang akan diproduksikan, khususnya tentang jumlah dari masing-masing jenis barang yang akan diproduksikan dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Berbagai standar waktu atau time standard untuk mengerjakan proses produksi yang ditetapkan dan berlaku di perusahaan. Kemudian poin ketiga yaitu sistem pembayaran upah yang berlaku di perusahaan. Nah, selanjutnya tuh sistem upah dan perencanaan tingkat upah. Itu terdapat 3 sistem, yaitu yang pertama, sistem upah menurut waktu, dan yang kedua, sistem upah menurut unit hasil, dan yang ketiga yaitu sistem upah dengan insentif. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari sistem upah menurut waktu. Sistem upah menurut waktu adalah
yang menentukan bahwa besar kecilnya upah yang akan dibayarkan kepada masing-masing tenaga kerja, tergantung pada banyak sedikitnya waktu kerja mereka. Kutipan tersebut saya kutip dari Sasongko 2010. Nah, selanjutnya di sini ada keuntungan sistem upah menurut waktu. Yang pertama, upah tetap meski produksi sedikit, jadi kualitas tetap terjaga. Dan yang kedua, pekerja kurang terampil tetap tenang karena upah tidak dipengaruhi jumlah hasil. Dan di sini juga ada kerugiannya, yaitu pekerja terampil kecewa karena kelebihan mereka tak berdampak pada upah sehingga kurang semangat. Dan yang kedua itu ada pekerja cenderung lamban karena upah tidak tergantung pada hasil kerja. Jadi sistem upah menurut waktu ini ada kelebihan dan kekurangannya dari segi waktu tersebut. Jadi semakin banyak waktu kita bekerja, maka upah akan semakin banyak yang kita dapatkan. Sistem upah menurut unit hasil. Sistem upah menurut unit hasil adalah yang menentukan besar kecilnya upah yang diterima tenaga kerja tergantung pada banyaknya unit yang dihasilkan. Semakin banyak unit yang dihasilkan, semakin banyak upah yang diterima, atau catur Sasongko 2010. Keuntungan sistem upah menurut unit hasil yaitu, yang pertama ada pekerja terampil lebih semangat karena upah sesuai hasil sehingga produktivitas naik. Yang kedua, pekerja cenderung giat demi upah lebih besar. Kerugian sistem upah menurut unit hasil yaitu, yang pertama ada pekerja tergesa-gesa, kualitas barang menurun. Yang kedua ada pekerja kurang terampil mendapat upah rendah, jadi kurang semangat kerja. Sistem upah dengan insentif. Upah ditentukan berdasarkan lama kerja, jumlah unit, dan insentif dari prestasi dan keterampilan. Sistem ini gabungan upah waktu dan hasil dengan kelebihan fleksibilitas, namun membutuhkan administrasi rumit dan tambahan staf. Terdapat 3 cara menentukan tarif upah, yaitu yang pertama ada rata-rata tingkat upah, mengestimasi jumlah pekerja dan upah, lalu menghitung rata-ratanya. 2. Rasio historis, menggunakan perbandingan historis antara total upah dan jam kerja langsung, meski bisa berubah sesuai kondisi. 3. Standar akuntansi, menyamankan tarif dengan standar biaya akuntansi jika perusahaan telah menerapkan sistem tersebut. Penentuan standar jam tenaga kerja langsung. Kondisi internal akan menentukan apakah perencanaan jam kerja langsung layak dikaitkan dengan rencana produksi. Begitu pula dengan pendekatan yang akan digunakan dalam perencanaan jumlah jam kerja langsung. Beberapa pendekatan dapat digunakan dalam menentukan jam kerja standar adalah: pertama, studi gerak dan waktu. Yang kedua ada biaya standar. Yang ketiga ada estimasi langsung oleh supervisor. Yang keempat ada estimasi dengan statistik. Bentuk budget upah tenaga kerja langsung. Sebagaimana halnya dengan budget-budget yang lain, bagi budget upah tenaga kerja langsung ini juga tidak tersedia sesuatu bentuk standar yang harus dipergunakan. Ini berarti bahwa masing-masing perusahaan mempunyai kebebasan untuk menentukan bentuk serta formatnya, sesuai dengan keadaan perusahaan masing-masing. Ada contoh kasus, diketahui data dari PT Mekarsari periode tahun 2018 sebagai berikut. A. Produksi barang X dan Y yang dilakukan melalui 3 bagian produksi. B. Rencana Direct Labor Hours atau DLH per unit barang dan tingkat upah. Ada tabelnya, di antaranya bagian barang X, barang Y, dan tingkat upah. Bagian 1, barang X-nya ada 0,4, barangnya ada 0,2, tingkat upahnya ada di Rp20.
Bagian 2, barang X-nya ada 0,2, barang Y-nya kosong, tingkat upahnya ada di Rp15. Bagian 3, barang X-nya ada 0,4, barang Y-nya ada 0,2, dan tingkat upahnya ada di Rp10. Data dasar produksi dan upah menjelaskan tentang yang pertama, produksi barang X dan Y yang dilakukan oleh 3 bagian produksi. Yang kedua, setiap bagian membutuhkan jam kerja langsung atau DLH yang berbeda-beda untuk barang X dan Y. Yang tiga, tingkat upah per jam juga berbeda di tiap bagian. Jadi, untuk memproduksi satu unit barang dibutuhkan waktu kerja tertentu di tiap bagian dan akan dikenai upah sesuai tingkatnya. Rencana produksi mendatang adalah berikut ada tabelnya di periode barang X dan barang Y. Di periode Januari, barang X-nya ada di 70.000, barang Y-nya ada di 34.000. Di periode Februari, barang X-nya ada 80.000, barang Y-nya ada 36.000. Dan di periode Maret, barang X-nya ada di 80.000, barang Y-nya ada di 38.000. Di periode kuartal 2, barang X-nya ada 240.000, barang Y-nya ada di 140.000. Di periode kuartal 3, barang X-nya ada di 230.000, barang Y-nya ada di 127.000. Di periode kuartal 4, barang X-nya ada di 260.000, barang Y-nya ada di 145.000. Jadi, total produksi barang I selama 1 tahun yaitu 960.000, sedangkan total produksi barang Y selama 1 tahun yaitu 520.000. Jadi di tabel 2 menjelaskan tentang rencana jumlah unit barang X dan Y yang akan diproduksi per bulan dan kuartal sepanjang tahun. Contohnya, di bulan Januari barang X sama dengan 70.000 unit dan barang Y-nya sama dengan 34.000 unit. Jadi total selama 1 tahunnya barang X-nya sama dengan 960.000 unit dan barang Y-nya sama dengan 520.000 unit. Jadi digunakan untuk menghitung total jam kerja dan total biaya tenaga kerja langsung berdasarkan kebutuhan jam tiap barang yang dapat dilihat pada tabel 1. Pada tabel ini menjelaskan tentang anggaran biaya tenaga kerja langsung PT Mekarsari di tahun 2019. Terdapat 2 barang, barang X dan barang Y. Tabel ini memuat perhitungan jumlah jam kerja langsung berdasarkan rencana produksi dan konversi jam kerja ke biaya tenaga kerja langsung. Langkah penyelesaiannya yaitu 1. Kita harus hitung total jam kerja per bagian. Misalnya 70.000 unit barang X di Januari dikalikan 0,4 jam. Nah, 0,4 jam ini dapat dari mana? 0,4 jam ini kita bisa lihat pada tabel 1. Jadi 70.000 unit barang X di Januari dikalikan 0,4 jam sama dengan 28.000 jam. Yang kedua, kalikan jam kerja dengan tarif upah untuk mendapatkan biaya tenaga kerja langsung. Misalkan, dari 28.000 jam yang tadi sudah kita dapatkan, kemudian dikalikan dengan 20, sama dengan 56.000. 20-nya dapat dari mana? 20-nya itu merupakan tarif upahnya ya. Dan yang ketiga, ulangi untuk semua bagian dan bulan. Jadi cara pengerjaannya sama, langkahnya ada 2. Yang pertama, kita harus hitung total jam kerja per bagian, dan yang kedua, kita kalikan jam kerja dengan tarif upah untuk mendapatkan biaya tenaga kerja langsung. Total biaya yang akan dikeluarkan untuk tenaga kerja langsung selama 1 tahun di setiap bagian. Mari kita lihat tabelnya lagi. Ini. Nah, di Januari ini bagian X mempunyai 28.000 jam kerja dan
bagian Y-nya 6.800 jam kerja. Bagaimana bisa menemukan hasil ini? Kita lihat tabel sebelumnya. Nah, 28.000 jam itu hasil dari total jam produksi dikali dengan DLH atau jam kerja langsung. Seperti 70.000 dikalikan 0,4 sama dengan 28.000 jam. Dan sama halnya lagi dengan yang bagian 2, 70.000 dikali 0,2 sama dengan 14.000. Seperti itu. Setelah itu kita jumlahkan antara bagian X dan Y dengan hasilnya 38.800. Gitu halnya dengan bagian 2. Bagian X-nya itu 14.000 jam dan Y-nya tidak ada. Jadi langsung saja kita masukkan jumlahnya 14.000 jam. Dan bagian 3 juga hasilnya, hasil X-nya 28.000 jam dan hasil dari Y-nya 6.800 jam, kemudian dijumlahkan. Selanjutnya, kita jumlahkan dari jumlah bagian 1, jumlah bagian 2, dan jumlah bagian 3. Dan hasilnya 83.600. Seperti itu. Baik, sampai sini kami cukupkan presentasi hari ini. Apabila ada salah-salah kata maupun perbuatan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.